Selamat pagi. Ini ada komen dari Antok Gift. Ya, komen dari Antok Gift yang mengatakan, tapi bagaimana yang CA Pak Jess kalau ada karbonya? Ini kan kamu bisa lihat nih, kamu klik ke komennya beliau ini kronologisnya banyak tuh ya. Saya bicara masalah tentang karbo, tentang CA, tentang apa banyak itu ya. Sebetulnya pertanyaannya itu nggak perlu ditanyakan. Kenapa saya bilang pertanyaannya nggak perlu ditanyakan? Karena mau seperti apapun ya, sel tubuhmu itu makanannya ada 5 poin yang dibagi 2. 5 poin itu apa? 5 poin itu yang dibagi 2 seperti ini. Ini adalah mikronutrisi, ini adalah makronutrisi. Ini berkali-kali saya buat konten ini. Cuman kamu malas dengerin konten saya. Mikronutrisi itu ada mineral, ada vitamin. Nah, kalau kamu bicara masalah mikronutrisi, racikan Mak Chin ini mikronutrisi. Racikan Mak Chin itu mikronutrisi. Suplemen itu mikronutrisi. Itu sebabnya suggestion untuk mensuplementation tubuh itu sangat tinggi sekali. Ya, kalau saya bilang sih, kalau mau sehat itu yang paling murah, supplementation, daripada kamu nantinya uangmu, kerjamu 10-20 tahun habis untuk ranjang termahal di muka bumi. Supplementation itu sebenarnya gampang, semua suplemen itu boleh dimakan. Ya, cuman kalau saya milih yang berhubungan dengan inti tubuh saya yang paling penting, liver, kemudian lambung, usus, itu yang paling penting. Makanya saya minumnya liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2, royal jelly, propolis. 6 yang saya suggest selalu saya ucapkan tentang mikronutrisi. Tapi kalau kamu nggak punya duit, kamu bisa membeli racikan Mak Chin saja yang paling murah. 1 saset kamu bisa seduh berulang-ulang sampai tidak ada warnanya. Itu terbaik. Ya. Lalu yang kedua, makronutrisi. Makronutrisi ini adalah asam amino, asam lemak, karbo. Jadi karbo itu pasti tubuhmu butuh. Ya. Yang tidak dibutuhkan tubuhmu adalah kelebihan karbo. Itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuhmu. Sehingga aman kalau kamu udah kena CA begini, ya jangan dipikir sel tubuhmu tidak butuh karbo, butuh tetap. Aman buat CA seperti ini, jangan bicara masalah makan. Ya, makanya saya selalu bilang, ini pelan-pelan banget saya ngomong ini. Selalu saya katakan, ya, bangun tidur kamu minum racikan Mak Chin. Kamu makan suplemennya. Yang 6 biji tadi saya ungkap. Jam 11 makan telur 1, jam 12 makan telur 1, jam 13 makan telur 1. Telur rebus saja 1 biji. Ya. Terus tidak makan sampai jam 5 sore atau jam 6 sore, kamu makan lagi, enggak apa-apa. Makan apa? Makan daging, telur, ikan, seafood. Tergantung kamu hari itu mau makan apa. Ya, kalau hari ini makan ikan, ya besok makan daging. Kalau besok makan daging, lusanya makan seafood. Atur aja sendiri. Ya. Yang terbaik kalau kamu udah kena CA, kamu tidak boleh memasaknya makanan tersebut dengan beraneka ragam masakan. Tapi cukup ditim, dikukus, dan bumbunya bumbu apa adanya yang berhubungan dengan bumbu dapur. Ya, kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai, garam, micinnya buang, jangan pakai micin, tidak perlu. Penyedapnya pakai kaldu boleh. Ya, kaldu kamu merebus tulang, merebus kepala kambing, merebus tulang-tulang kambing, tulang-tulang sapi, tulang-tulang ayam boleh, tidak masalah. Ya, tapi jangan digoreng. Ya, jangan ditumis karena kamu punya CA. Kenapa? Karena tidak perlu kelebihan gula. Nah, makanya dimakannya tidak menggunakan NaCl, nasi, tapi digaduh. Nasinya dibuang. Tepungnya dibuang. Jajanannya dibuang.
Cemilannya dibuang. Minuman-minuman manis dan minuman-minuman berenergi dibuang semua. Itu yang paling penting gitu loh. Jadi kamu mau makan apa aja yang dimasak itu pasti ada karbonya. Masa kamu makan daging mentah? Nggak mungkin kan? Ya, nggak mungkin kan kamu. Ya, makan steak boleh nggak Pak? Boleh, makan steak silahkan. Tapi dikurangi cocolannya. Karena makan steak kalau kamu nggak pakai cocolan kan nggak enak. Makanya dikurangi cocolannya gitu. Kamu cari steak yang memang betul-betul tanpa dicocol rasanya udah ada nggak? Ada pasti, nggak mungkin nggak. Makan sate boleh nggak Pak? Boleh makan sate, tapi tidak perlu dimakan pakai nasi. Tidak perlu dimakan pakai cocolan kecap. Kenapa ya? Karena dimasaknya udah pakai kecap. Sehingga kamu memakan seperti itu karbonya cukup sesuai dengan kebutuhan sel tubuhmu gitu. Ya memang CA itu makanannya gula, makanannya karbonya harus dihilangkan. Yang berhubungan dengan nasi, gantinya apa Pak kalau nasi tidak dimakan? Karbo, saya tidak pusing. Udah dibilang tidak perlu dimakan, ya tidak ada gantinya, memang dibuang. Tepung disingkirkan, jajanan disingkirkan, cemilannya disingkirkan. Kalau disingkirkan tidak perlu diganti, Jess. Kamu yang selalu nanya itu, reseh semua itu ya. Kalau diganti singkong gimana Pak? Kalau diganti kentang bagaimana Pak? Kalau diganti apalagi tuh? Porang bagaimana Pak? Kalau diganti ubi bagaimana Pak? Saya enggak jawab itu. Saya enggak jawab. Itu udah orang bandel ya. Ya itu namanya dibuang ya. Yang namanya nasi, tepung, gula, gorengan, cemilan, cepuluh, itu dibuang. Itu dibuang. Tepung itu apa sih? Tepung itu kan beras bisa jadi tepung. Tepung itu apa sih? Singkong juga bisa jadi tepung. Ubi bisa jadi tepung. Gitu. Tepung itu apa sih? Ayo. Tepung itu ya semua yang bisa jadi tepung itu dibuang. Aci, terus kemudian terigu, apa itu kan semuanya tepung itu. Mie itu tepung itu. Ya, disingkirkanlah. Disingkirkan. Nanti kalau kamu udah 3 tahun, udah sehat, nah baru dah. Dengan kesehatan kamu, kalau kamu kepengen ya sebulan sekali nyicip, enggak masalah. Kayak saya ini udah fit badan saya. Ya, sekali-sekali nyicip yang namanya singkong goreng, ya enggak apa-apa. Sekali-sekali nyicip yang namanya tape goreng, ya enggak masalah. Karena memang itu ada jajanan ya. Itu menjual rasa, enggak apa-apa. Ketika kamu udah membereskan metabolik tubuhmu. Kalau belum ya janganlah. Kamu harus fokus kepada pemulihan tubuhmu dulu. Metabolikmu dibenahi. Caranya bagaimana membenahi metabolik? Tidak sarapan, tidak makan malam. Bangun tidur minum racikan macin. Penuhi nutrisi tubuhmu. Ya. Jam 11 makan telur 1, jam 12 makan telur 1, jam 1 makan telur 1, stop. Jam 5 atau jam 6 makan. Itu aja. Yang sesimpel itu, yang semurah itu, pasti kamu akan 3 bulan kamu menikmati hidup seperti itu, kamu udah ngalami mujizat nanti itu. Udah banyak kok testimonialnya itu di konten-konten saya itu. Testimonialnya banyak. Bahkan mereka yang udah lepas obat kayak saya banyak banget. Yang dari diabetes, yang dari cuci darah, yang dari penyakit masalah ginjal, yang dari hepatitis, yang dari masalah lambung, yang dari masalah tukak lambung, yang dari masalah kanker, yang dari masalah miom, yang dari masalah apalah itulah, banyak itu. Ya, dengan apa? Dengan cara memperbaiki pola makan. Nah, kamu memperbaiki metabolikmu. Karena manusia ini kan kalau pergi ke dokter kan ada beberapa hal kan. Bicara masalah metabolik dan bicara masalah kerusakan dalam tubuhnya. Kamu butuh dokter ketika kamu melahirkan. Kamu butuh dokter ketika kamu harus membereskan gigimu. Kamu butuh dokter ketika kamu harus potong kaki, operasi. Kamu butuh dokter itu. Ya, kalau bukan seorang ahli tidak bisa. Mas zaman sekarang masih percaya dukun ya kebangetan. Gitu. Kamu butuh tulang yang patah, butuh disambung, itu dokter ahlinya di sana. Tapi kalau kamu bicara masalah metabolik, itu kesembuhannya ada dalam dirimu sendiri. Karena apa? Karena kamu yang menjadikan kamu kena metabolik, ya kamu yang harus menyembuhkan dirimu sendiri. Gitu. Obat itu hanya sebagai pertolongan pertama yang kamu harus minum. Tapi setelah itu kamu harus memberhentikan itu karena
Ada yang bisa menyembuhkan dengan